Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Waalaikumsalam, baik Pak. Alhamdulillah kalau baik. Kita akan coba melanjutkan pembelajaran terkait dengan sistem kelistrikan. Sebelum saya akan membahas terkait dengan sistem kelistrikan, kalian tahu nggak? Ya, kalau kita bicara soal sistem kelistrikan, maka kelistrikan itu kan banyak sekali dalam kendaraan bermotor nih, khususnya bukan mobil. Kita bicara soal motor, itu ada yang namanya sistem kelistrikan penerangan. Nah, saya pengen nanya terlebih dahulu. Nah, sistem kelistrikan penerangan itu kan banyak sekali. Nah, coba kamu sebutkan ada berapa dan apa saja. Sampaikan. Ada lampu kepala, terus lampu sen, lampu belakang, sama lampu rem. Oke, tadi menyebutkan lampu kepala, lampu sen, lampu rem, dan lampu belakang. belakang. Oke, itu yang ada pada motor ya. Ya, Nah, sebenarnya ada beberapa yang belum disebutkan. Ya, lampu kepala kan ada beberapa jenis. Ada jarak jauh, jarak pendek. Nah, itu juga masuk dalam sistem penerangan atau dalam sistem kelistrikan penerangan. Nah, itu yang belum disebutkan dan perlu kalian tahu gitu ya. Masa kalian sebagai pengguna motor tapi tidak tahu sistem kelistrikan penerangan itu apa saja dan fungsinya apa saja gitu ya. Kalau kita lihat dari segi fungsi, maka sistem kelistrikan penerangan yang pertama itu kan ada lampu kepala atau lampu jarak jauh, yang mana lampu jarak jauh ini tugas dan fungsinya adalah untuk menerangi dikala kondisi jalan gelap dan berkabut ya, maka perlu digunakan lampu jarak jauh sehingga agar jarak pandang kita itu nggak pendek gitu kan, sehingga itu juga bisa meminimalisir resiko kecelakaan. Itu yang perlu kalian tahu. Dan ada banyak lagi fungsi-fungsi dari sistem kelistrikan penerangan. Oke, kita akan coba bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu sistem kelistrikan penerangan jarak jauh ya, atau lampu jarak jauh. Dari segi komponen-komponennya terlebih dahulu ya. Komponen yang ada pada sistem kelistrikan lampu jarak jauh itu banyak sekali. Ada yang tahu nggak? nggak tahu Salah Pak. satu. Ada yang tahu? Nggak Sama tahu. sekali. Iya Pak. Usap. Kamu gimana ini sebagai seorang siswa? Harusnya ketika sudah tahu ada jadwal dan materi yang bakal disampaikan, harusnya belajar terlebih dahulu. Jangan main nggak tahu. Kalian sebagai siswa itu harusnya bisa mempersiapkan materi-materi yang bakal disampaikan oleh guru, sehingga ketika dalam proses penyampaian seperti ini terjadi komunikasi dua arah gitu ya, atau bisa disebut sebagai diskusi. Ketika hanya satu arah saja, cuma belum tentu kamu mendengarkan dan menyimak, bisa saja sibuk sendiri ngelamun, orangnya di sini pikirannya kemana gitu kan. Itu kan jelas benar-benar tidak menghargai seorang guru gitu kan. Hanya saya sampaikan ke depan biar dalam proses pembelajaran ketika sudah disampaikan subbab materi yang bakal dibahas, maka dipelajari di rumah terlebih dahulu gitu ya. Oke, Iya Pak. lanjut. Itu sebagai intermezzo saja. Sekarang kita akan coba membahas terkait dengan sistem kelistrikan lampu jarak jauh. Komponennya apa saja sih? Ada beberapa komponen yang ada pada lampu jarak jauh. Yang pertama dimulai dari bawah terlebih dahulu. Ya, itu ada yang namanya aki. Ada yang tahu aki fungsinya apa? Nggak tahu Pak. Coba pikir, jangan nggak tahu saja. Nggak tahu Pak. Oke, fungsi dari aki
aki itu kan sama halnya dengan baterai. Kamu tahu baterai rumah, baterai jam dinding? Tahu. Fungsi baterai jam dinding apa? Buat nyalain jam dinding. Fungsi buat nyalain jam dinding. Ya. Ketika nggak ada baterai maka Jam dindingnya mati. jam dindingnya mati. Nah, terus di analogikan lainnya, kamu tahu baterai apa? Baterai center. Tahu Pak. Nah, baterai center itu kan fungsinya sangat krusial sekali. Ketika nggak ada baterai maka Senternya nggak nyala. itu alasannya apa? Kenapa kok baterai sangat sevital itu? Ya, kalau dikaitkan dari segi fungsi, maka baterai itu fungsinya sebagai apa? Buat nyalain. Buat nyalain. Ya. Salah. Jadi unsur dalam menyalakan sistem penerangan, ya memang salah satu unsur pentingnya itu adalah baterai. Karena ketika tidak ada baterai, maka lampu itu tidak akan menyala. Jadi dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan lampu atau fungsi dari baterai, maka baterai ini adalah sebagai suplai tenaga atau suplai energi agar lampu itu bisa menyala. Itu fungsi dari baterai atau biasa disebut sebagai aki kalau di motor. Itu ya. Tapi ya antara baterai dan aki itu sama saja. Ya, yang mana cara kerja baterai itu adalah cara kerjanya. Tahu nggak? Enggak Pak. Mohon maaf saya sambil minum ya. Cara kerja baterai itu adalah merubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya, siklusnya benar-benar kompleks ya. Yang jelas saya sampaikan ke kalian semua, jadi nggak usah mikir mumet-mumet loh, energi kimia yang seperti apa, prosesnya seperti apa, nggak usah mikir kayak gitu. Kalian ranahnya seorang SMA SMK itu cukup perlu tahu itu terlebih dahulu, gitu ya, bahwa baterai itu cara kerjanya adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik, gitu ya. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, itu dari baterai, sisi komponen yang namanya baterai. Nah, selanjutnya baterai itu kan fungsinya sebagai suplai tenaga atau suplai energi. Nah, arus yang dialirkan itu bukan serta-merta langsung ke lampu, karena itu bisa kalau misalkan itu dilakukan, maka akan terjadi yang namanya konsleting. Betul sekali ya, karena suplai yang mengalir ke aki itu tidak dikontrol oleh komponen-komponen yang lainnya. Ketika aki menyuplai langsung ke aki, maka panasnya akan berlebih sehingga lampu itu akan mengalami panas yang berlebih sehingga bisa mengakibatkan konsleting. Maka diperlukan komponen apa nih untuk mengamankan hal tersebut? Maka diperlukan komponen yang namanya sikring atau fuse, di mana fungsi dari sikring atau fuse itu sebagai pengaman, gitu ya, sebagai pengaman dalam rangkaian kelistrikan. Tanpa fuse atau sikring, maka aliran listrik yang menuju ke lampu itu tidak ada pengamannya. Jadi kalau semakin terjadi panas yang berlebih, ya panas terus disuplai ke lampu, ya, sehingga bisa mengakibatkan panas berlebih dan akhirnya lampu tersebut akan pecah dan terjadi konsleting. Gitu, maka diperlukan komponen tambahan yang mana fungsinya adalah untuk mengamankan rangkaian kelistrikan. Itu fungsi dari fuse. Sampaikan lagi, fungsi fuse adalah sikring adalah untuk mengamankan ya Pak. Ingat ya, Pak. kalau bahkan saya sampaikan jangan ngelamun Ya. ini saya ngomong sama kamu doang loh, ada orang lain, makanya disimak dan diperhatikan, jangan ngelamun, jangan kemana-mana ya. Saya tanya lagi, fungsi fuse atau sikring fungsinya untuk Mengamankan Pak. mengamankan apa?
mengamankan rangkaian Listrikan. Nah, ingat-ingat Ya ya. Pak. Jangan sampai lupa. Saya ulangi lagi. Fungsi fuse